Balik lagi sama gue di channel Martin. Nah dia pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga WLD teman-teman ya. Ada yang request WLD. And ya kemarin udah dibahas juga untuk Bitcoin dan juga Ethena gitu ya. Sebelumnya ada TRB, AAV dan juga Celestia. Market merah lagi teman-teman. Dan ya kalau kita lihat di sini Fear and Greed juga berada di level 61. Ini udah di perbatasan ya, mau ke area netral lagi. Dan ya semalam juga ini ada pertemuan ya antara Trump sama Jerome Powell ya. Intinya dari Trump ini sendiri menekankan kalau Powell ini salah lah ya, membuat kesalahan mengenai suku bunga. Dan ya untuk jari Jerome Powell juga belum ada ya itikat baik lah, dalam artian mungkin untuk melakukan cut rate dalam waktu dekat, dan probabilitasnya itu lebih besar untuk di Oktober teman-teman. Jadi ini kan udah Mei, Juni, Juli itu berat untuk The Fed melakukan cut rate. Nah ini bisa menjadi salah satu faktor pendukung juga akhirnya market merah juga. Nah, di sisi lain juga mungkin teman-teman lihat ada whales yang pasang long posisi gede di 105.000 itu, dia bakal kena likuidasi ya untuk posisinya dia dan lain sebagainya. Itu menjadi faktor ya bisa dibilang pembantu juga lah ya untuk akhirnya market ini mendapatkan trigger untuk merah lagi ya. Dan akhirnya ya market merah merona, kita lihat Bitcoinnya drop. Dan ya so far sih sekarang di hari Jumat ya, ini volume adanya kenaikan teman-teman. Tapi ya kalau kita lihat penurunannya pun untuk dari segi harga ya ini rata-rata sekitar 5-10% ya overall untuk altcoin. Wah ini parah banget sih teman-teman. And then kalau kita lihat untuk liquidation heat map ya, di sini untuk Bitcoinnya per 3 hariannya banyak melakukan sell short di 109.500 sampai di 111.600-an dolar. Ini udah tebal di bagian atas nih teman-teman. Ya cuman melihat harga udah drop seperti ini ya, kita lihat apakah ada news event yang bisa mendukung untuk market setidaknya going up dulu gitu ya. Kan ini udah tanggal 30, besok udah tanggal 31, udah mau closing monthly teman-teman. Kita akan melihat dulu ya untuk Bitcoin dominance-nya teman-teman. Sebentar. Nah ini kalau kita lihat Bitcoin dominance, dia memang sudah akhirnya red candle dan closing di bawah ya, dan juga retest di box putih nih yang saya tandain. Sayangnya nextnya lagi di sini malah kesorong di atas nih untuk bull candle-nya. Naik retestnya itu di 64 sampai 64,2% lagi. Makanya nih altcoin lebih merah lagi ya. Bitcoinnya drop, Bitcoin dominance ini up. Wah udah ini combo maut untuk altcoin gitu teman-teman. Ya yang kemarin kita harapkan kan Bitcoinnya steady, kemudian Bitcoin dominance dia malah drop seperti ini. Yang kita dapatkan dia drop gini malah rebound seperti ini. Nah ini yang menjadi masalah untuk altcoinnya gitu ya. Dan kalau kita lihat secara makro juga ya, The Fed itu belum melakukan cut rate ya, ini bisa menjadi obstacle lah ya untuk market bisa lebih hijau lagi. Kan mana-mana itu hijau-hijaunya karena Trump, karena Trump, tarif dia deal dan lain sebagainya. Nah ini menjadi problem lagi lah ya. Jadi mungkin kalau kita memang tidak dikasih ya, ini kita bilang tidak dikasih untuk bulan Juni ini hijau, maka harus panjang sabar menunggu Q4 ya. Suka nggak suka ya itulah kenyataannya teman, harus lebih bersabar lagi. Harapan ya tentu ya semua orang berharap yang terbaik, berharap hijau, berharap profit ya, berharap market ini bullish, berharap all season. Tapi kalau kita lihat secara makro aja belum mendukung, dan ya mau bagaimana lagi gitu ya. Memang sulit untuk kita menerima kenyataan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi ya suka nggak suka ya memang itu yang harus kita hadapi teman-teman. Udah resiko ya. And ya kalau kita lihat juga untuk secara hourly-nya, nah ini hourly-nya teman-teman, sebenarnya dia setelah reject seperti ini sempat up, retest, kemudian reject lagi. Sayangnya dia tidak sampai tes atau bikin lower low yang baru ya. Malah dia di sini udah lanjut up, teman-teman. Nah, ini sebenarnya bukan kondisi yang menguntungkan. Kalau dilihat seperti ini ya masih adanya chance. Bahkan dia nge-spike sampai sini, Bitcoinnya
agak lemes di bagian bawah. Nah ini sebenarnya nggak bagus sih untuk kondisi pada altcoinnya ya, lebih berhati-hati ya untuk tradingin altcoin. Nah meanwhile kalau kita lihat untuk Bitcoin ya secara daily, wait a minute. Nah ini ya dailynya for the first time ya sejak terakhir kali di retest EMA21 itu di 16 April. Sekarang di retest lagi di 30 Mei teman-teman. EMA21 nya di retest balik nih tuh. Ya, ini udah dia break dari inside bar-nya, and ya posisinya sih dia so far masih bullish ya. Ini kita bisa bilang juga setelah penguatan dia koreksinya korektif, teman-teman. Ya, kemarin kita lihat adanya bullish candle setelah Trump adanya pause ya, pause tarif terhadap Uni Eropa, tapi ya kita lihat bull candle-nya tipis-tipis teman-teman, masih inside bar ya, nggak mampu untuk break bahkan di previous high-nya dia. Akhirnya lanjut koreksi lagi, dan ya ini menjadi area penentu sebenarnya untuk si Bitcoin ya. Apakah memang setelah dia mengalami penguatan seperti ini koreksi A, B, C gitu ya, ABC untuk dia run up lagi, tapi kita butuh trigger. Apa nih yang bisa bikin trigger untuk si Bitcoin ini up lagi nih, bahkan bikin new ATH? Tapi kalau memang kita nggak dapetin trigger tersebut, kemudian ada beberapa rilis data kan malam ini nggak mendukung, ya untuk Bitcoin berpeluang lah untuk dia koreksi lebih bawah. Setidaknya dia balik lagi retest ya, mengejar beberapa area tahan bawah ini ya, di 101, 103 itu masih possible ya. Jadi sekali lagi ini menjadi area krusial ya. Tentu kita pantau dulu teman-teman menjelang akhir bulan juga. Dan kita lihat secara hourly-nya ini adalah salah satu outlook ya. Sebelumnya di sini ada double bottom, dia going up ya, drop lagi, retest lagi 100%, up lagi, akhirnya dia reject, dan ya so far sih masih ketahan nih. Di sini ada area tahanan di mana ini Fibo juga ya 0,7 di sekitar 104.200-an sampai 104.900-an dolar. Adanya mantul, tapi belum adanya pemantulan signifikan, teman-teman. Masih cenderung slowly ya, kayak gini lah. Mantul-mantulnya itu mantul-mantul tipis lah teman-teman ke SNR berikutnya. Jadi kalau kita coba cek yang kosongan ya ini kan kemarin proyeksinya mungkin dia bergerak dalam sebuah channel, tapi dia break juga sih teman-teman. Nah kalau melihat kondisi seperti ini kan dia lagi retest nih ya di area bawahnya nih tuh. Ini ada area demand juga tuh ya. Kalau di sini jebol ya, kita bisa memantau next area di bawah sini. Nah, ini di 102 sampai 103 lah, teman. Jadi kita udah melihat di sini udah reject ya. Dia udah bikin lower low baru, dan ya hopefully kita melihat dulu lah reaksinya teman-teman menjelang news event malam nanti. Apakah memang kita mendapatkan another push lagi, mungkin hanya sekedar grab kita saja yang banyak melakukan sell short. Maka kita bisa lihat di sini A, NNB, NNC ya, C wave korektif ya teman-teman, ataupun bisa dibilang zigzag lah ya di sini tuh 1, 2, 3, dan apakah memang dia kuat going up lagi nih sampai 109 ribuan dolar, atau C-nya ini belum selesai, dia bikin tail candle ya, bisa dibilang juga liquidity sweep dulu, satu kali push ke bawah lagi before akhirnya dia going up seperti ini. Nah ini masih adanya chance lah teman-teman, dan ini menjadi last hope ya setidaknya untuk di last week di bulan Mei 2025 ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan adanya peluang untuk dia mungkin sekedar bikin tail candle aja, liquidity sweep before akhirnya dia going up ya. Mungkin udah banyak yang melakukan sell short, akhirnya mau disapu dulu ya yang melakukan sell short, baru nanti akhirnya dia masih bisa lanjutin penurunan lebih bawah lagi atau bikin lower low baru ya. Jadi sekali lagi ini yang bisa dipantau untuk posisi Bitcoin saat ini ya, karena kita lihat juga pemantulannya pun belum adanya langsung up signifikan gitu. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan area demand juga sebelumnya yang kemana-mana saya tandain ya. Pertama mantul, kedua mantul lumayan signifikan sampai ke range atas ya. Kemudian ketiga kali mantul ini udah lebih terbatas nih, powernya udah lebih lemes. Kemudian drop. Nah ini pemantulan pertama pun ini masih lemes teman-teman ya, nggak menunjukkan atau kita nggak melihat pemantulan yang lumayan signifikan. Setidaknya dia balik deh ke range ini tuh di 107. Ini aja belum nyampe nih ya. Pertama 1, 2, udah 3 candlestick aja masih di range bawah teman-teman,
berarti masih adanya chance untuk dia drop lebih bawah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini udah 3 candle 4 jam ya, ketika dia retest di bagian demand, buying powernya itu memberikan kita sinyal bahwa nggak sekuat itu loh pemantulannya, peminatnya mungkin nggak sebanyak itu ya. Di sisi lain mungkin karena efek tadi malam dan menunggu rilis data nanti malam, sehingga candlesticknya terbentuk kecil-kecil seperti ini. Maka yang saya infokan tadi nggak menutup kemungkinan untuk dia liquidity sweep dulu ya, isi bensin lebih bawah lagi before dia akhirnya going up ya. Itu yang menjadi concern saat ini. Kemudian untuk si WLD ya, ini WLD koin juga masih berada di range bawah ya. Ini udah berapa kali sebenarnya saya bahas juga sih teman-teman WLD, dan ya terakhir kali pun dia run up kurang lebih sama kayak koin-koin lain ya. Dan ya sebelumnya kalau kita perhatikan ya, di sini adanya falling wedge atau channel, akhirnya dia break teman-teman ya. Akhirnya dia break, retest, going up lagi, break, retest, going up lagi, break, retest ya. Jadi posisinya sekarang pun dia lagi retest ini previous resistance ya. Jadi secara pola pun ya di sini masih bullish ya, bikin higher high dan bikin higher low nih, higher high dan potensi higher low. Ini menjadi area krusialnya dia. So kalau memang kita mendapatkan rilis data yang bagus gitu ya, sentimen yang bagus ya, ini masih bisa run up lagi setidaknya ke 1,8 sampai 2 dolar. Sekitar itulah 1,8 1,9 ya. Ini bisa menjadi perhatian sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga menggunakan Fibo ya, dari low sebelumnya ke high ya, kita lihat nih dia retest di 0,6 0,7. Oke. Kemudian kita geser nih dari low to high. Ya, dia retest di 0,5 0,6. Kemudian di sini juga dari low to high-nya. Ya, dia lagi retest di 0,6 0,7. Jadi ya di sini adanya confluence ya of support dari area SNR, dari Fibo gitu ya. Karena kita lihat move yang pertama juga koreksinya atau retrace-nya itu sampai di retest 0,6 0,7. Jadi ya ini menjadi area penting, benar-benar area penting ya untuk WLD ya. Semoga mampu bertahan untuk dia bisa setidaknya dapat 1 kali push lagi teman-teman. Tapi kalau area ini dibablas, bahkan dia udah retracement 100% aja di area demand nih ya. Kalau dia udah retracement 100%, dia malah reaksinya tipis-tipis doang, ya udah bersiap untuk mungkin adanya transisi ya dari bull ya. Di sini kan kita lihat dari bull strukturnya daily menjadi bear balik teman-teman ya. Ini menjadi concern sebenarnya untuk WLD. Nah untuk 4 jamnya sebenarnya ya ini juga sayang banget ya, ketika di sini udah pumping signifikan, kemudian dilihat wah ini cakep banget sih ya, ini cakep banget. Kita lihat nih adanya triangle pattern, atau mungkin teman-teman melihat di sini adanya channel atau falling wedge juga. Sayangnya akhirnya dia breakdown nih, keseret arus juga karena Bitcoin dan juga Bitcoin dominance. Dan ya di sini kita balik lagi pantau ya di 2 area pentingnya, apakah benar-benar mendapatkan pemantulan ya. Kalau misalkan area ini bablas gitu yang nggak ada no reaction at all, maka ya mungkin kita bisa expect next area demand ini adanya pemantulan, tapi mungkin terbatas aja ya, mantulnya terbatas aja sampai nanti kita lihat apakah memang di sini dia mampu break atau tidak gitu. Kalau memang kita melihat dia nggak mampu break ya siap-siap mungkin adanya transisi teman-teman ya. Palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk WLD Bitcoin ya, dan juga Bitcoin dominance. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.